Saudaraku pemirsa MTA TV, juga pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali berjumpa untuk program Ruang Psikologi mulai pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kami akan mencoba membahas berbagai pertanyaan yang akan muncul siang ini, baik itu mengenai masalah kepribadian, karir, atau mungkin juga rumah tangga Anda. Langsung kita akan berinteraksi nanti di line phone 0271 661749 atau SMS ke 081 393 89.000. Dan saat ini kita akan menyembahi narasumber kita Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bapak Adi? Alhamdulillah. Tetap semangat. Sumpah Pemuda atau apa? Iya, yang tua-tua nggak ikut. Oh, yang tua nggak ikut ya. Gimana ini Pak Adi, menyikapi kondisi saat ini sebagai pemuda dengan giroh yang ada? Ya, saya kira semangat ya, peninggalan kebersamaan, kesatuan dan semangat itu yang perlu kita teladan. Nah, sebetulnya ada satu rayap kecil yang sangat berbahaya untuk kita yang memang sedang berusaha untuk menyemangati diri, ya, yang disebut dengan misunderstanding kalau dalam bahasa asingnya, sementara kalau kita dalam bahasa asli kita sendiri itu kesalahpahaman. Oh, ya. Ini yang kadang-kadang menjadi musuh utama dari motivasi dan juga motivator. Seorang motivator itu punya musuh yang sangat handal karena itu tersembunyi dan jarang terus eksplisit dalam arti terekspresikan keluar sehingga sangat sulit dideteksi, ya. Tapi yang muncul adalah reaksi-reaksi negatif yang langsung berdampak terhadap semangat seseorang. Itu yang disebut dengan kesalahpahaman. Mungkin dalam satu rumah tangga pun akan sering kita temui, Mbak Lia, ya, di mana kesatuan, kebersamaan satu keluarga secara tidak sadar kemudian menjadi pecah, secara tidak sadar menjadi rentan karena tertumpuknya kesalahpahaman yang tidak diklarifikasi secara cepat. Karena biasanya orang ada kecenderungan untuk biarkah waktu yang menyelesaikan. Disimpan, ya Pak Adi. Terus kadang-kadang juga orang akan cenderung damai tapi gersang. Ya, jadi biar aja seolah-olah damai, tetapi sebetulnya di situ penuh dengan suudon, di situ penuh dengan prejudis, kecurigaan, ya. Jadi mereka bertumpu pada satu basis dalam satu landasan yang sangat rentan. Nah, ini yang sering kita lihat, ya, dan jarang mereka menyadari bahwa kesalahpahaman antara mereka, antara organ tubuh dalam satu keluarga, baik imamnya, makmumnya, dalam hal ini istri dan anak-anak, ini sudah mulai teracuni dengan kesalahpahaman. Dan biasanya kesalahpahaman ini menular. Biasanya menular, sebagaimana dalam dunia luar, rumor itu akan dengan mudah, tidak perlu harus tabayun, tidak perlu harus rekonfirmasi, tidak perlu harus check and recheck, tahu-tahu sudah menyebar menjadi satu gosip, virus yang bisa membunuh karakter seseorang, kemudian bisa menyebabkan seseorang stres, bisa menyebabkan 90% orang Indonesia itu stres karena terlalu peduli dengan dirinya sendiri, ucapan orang lain. 90%? Ya, hampir 90%, tinggi sekali, dan itu tidak disadari, ya. Kalau kita terlalu peduli dengan omongan orang lain, kita terlalu sensi terhadap omongan orang lain, maka ingat, kita akan mudah sekali tertular virus yang tadi disebabkan oleh kesalahpahaman, ya. Karena kesalahpahaman kadang-kadang memang tidak perlu butuh data yang akurat untuk kemudian muncul ke permukaan, kemudian direaksikan dengan reaksi-reaksi yang negatif. Seorang istri yang muncul kemudian reaksi yang awal, misalnya seorang suami datang kemudian istri tampak acuh tak acuh, tidak seperti biasanya, ya. Kemudian kalau ditanya juga mesti alasannya adalah tidak apa-apa, satu kebohongan yang mencoba untuk menyembunyikan, karena dia sendiri sebetulnya belum punya fakta untuk menimbulkan bahwa dia salah paham dengan suaminya. Dan kesalahpahaman ini belum muncul sebagai suatu kesalahpahaman sebelum terjadi recheck. Jadi seakan-akan ini diyakini menjadi satu kebenaran.
Ya, tapi karena tidak ada faktanya, maka kalau ditanya juga dia cenderung menyembunyikan. Nggak apa-apa kok Pak, misalnya. Ngopo dong, kena yo biasa wae misalnya, ini nggak ada masalah. Papa wae sing sensi lah, ada kecenderungan untuk membalik ya. Bapak aja yang lagi repot di kantor, tahu-tahu masalahnya dibawa pulang, ada orang nggak masalah apa-apa, dituduh bermasalah lah, gini-gini ya. Sementara si suami sebetulnya punya satu apa ya, naluri, suatu insting bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan istrinya. Tetapi kok setelah ditanya ya, munculnya adalah kalimat-kalimat yang tidak realistis, maksudnya tidak sesuai dengan realisasinya gitu ya. Nah ini yang menakutkan dari kesalahpahaman adalah biasanya salah paham itu baru muncul menjadi satu salah paham setelah ada recheck, dan itu pun mungkin dengan tabayun, dan itu pun mungkin dengan usaha yang sangat keras ya. Karena si orang semakin didesak menjadi sesuatu bahwa dia menuduh yang tidak benar, akan cenderung menutup diri, akan cenderung untuk memoles menjadi sesuatu yang benar ya, padahal sebetulnya tuduhannya salah terhadap suaminya gitu ya. Apalagi setelah suaminya setelah tabayun membuat fakta-fakta baru, misalnya memang pekerjaannya menuntut lembur, ada saksi dia masih di kantor ya, sehingga alibinya kuat sekali bahwa dia tidak melakukan seperti tuduhan istrinya. Nah ini si istri baru tahu kesalahpahaman setelah muncul fakta-fakta seperti itu. Tapi kalau suami cenderung tidak mau tabayun dengan detail, cenderung take it easy, cenderung alah ngora ya bubar di wilayah ini, akan muncul kesalahpahaman yang tidak diklarifikasi, menumpuk 1, 2, 3, 4, lama-lama menjadi satu virus yang begitu berbahaya. Nah, maka budayakan untuk tabayun dalam satu rumah tangga, itu satu. Kemudian kedua, budayakan untuk mau mau berkorban untuk mendetail dalam meneliti suatu reaksi yang tidak semestinya dari pasangan kita ya. Jadi kalau ini sudah keluar dari kebiasaannya, maka jangan segan-segan untuk menanyakan, mengorek sampai timbul fakta bahwa apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau memang itu tidak nyata loh ya, kalau memang itu tidak nyata. Yang disebut salah paham kan berarti ada sesuatu yang tidak pas ya. Kalau benar paham kan berarti tuduhannya benar. Salah paham kan berarti memang ada sesuatu yang tidak pas. Nah, jadi tabayun budayakan, kemudian budayakan untuk mau membuang waktu, mau berkorban energi untuk meluruskan satu kebiasaan apa-apa yang di luar kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan kita. Juga oleh anggota keluarga yang lain, misalnya si anak ya. Biasanya kerasan di rumah, tahu-tahu ini sudah 2 hari nggak pernah pulang. Ya pulangnya mungkin telat, pulangnya minimal. Nah ini jangan segan-segan untuk meneliti what happen gitu, apa yang sedang terjadi nih pada anak saya, apa yang sedang terjadi nih pada istri saya, supaya kalau bisa sebagaimana Nabi dawuh, masalah itu selesai sebelum matahari terbenam. Ya. Kalaupun kita harus sampai break, sampai blank, sampai diem-dieman, ya dibatasi cuman 3 hari. Lah ini sudah sebetulnya sudah suatu sinyal dari Nabi kepada kita untuk maulah kamu berbuat seperti ini gitu ya. Maulah. Jadi jangan mencoba untuk selalu menghindari satu konflik sementara konflik ini berpotensi untuk menimbun kesalahpahaman ya. Bagi sebaiknya terjadi satu konflik tetapi jadi clear gitu ya. Ramekan gitu, jangan rame ngarep ya rame ya nggak perlu, ini rame mburi juga nggak apa-apa gitu ya, tapi clear dan tuntas gitu ya. Itu mungkin Mbak Lia yang bisa saya sampaikan lebih awal, karena sedih ya membaca beberapa berita yang timbul karena kesalahpahaman. Ya, mungkin butuh kepekaan, pengertian ya Pak Adi untuk kebaikan. Ya lebih mau mengerti dan adalah mau berkorban untuk mengerti bagaimana situasi pasangan kita. Ya, baik. Itu adalah prolog awal ini para pemirsa, juga untuk para pendengar. Tentunya kami juga tidak akan membatasi materi ya Pak Adi. Monggo pertanyaannya apa saja. Insya Allah Pak Adi siap. Ya. Baik.
Kalau telepon dulu siap ya Pak Adi? Iya. Baik, di 661749 barangkali sudah ada yang bergabung, silahkan. Oh, baik, saya terima dahulu yang ada di line SMS. Saya ibu rumah tangga, 3 putri, 12 tahun, 7 tahun, dan 7 bulan. Suasana hati saya sedang merasa kecewa karena putri kami yang nomor 1 ini tidak bisa kerasan sekolah, ya, dengan sistem boarding. Kemudian apa yang perlu saya lakukan, karena saya tidak terlalu mengkhawatirkan pergaulannya setelah sekarang pindah di sekolah umum. Kami juga belum mengizinkan putri kami untuk memiliki HP. Maaf. Oh ya. Jadi memfasilitasi anak yang sudah SMP ya Pak Adi, 12 tahun tanpa HP. Kemudian juga mengeluarkan dari sekolah yang di boarding dengan sistem Islamic School mungkin ya. Dan saat ini ibu ini ternyata juga saya tidak terlalu, apa yang perlu saya lakukan, kiat apa supaya tidak terlalu mengkhawatirkan pergaulannya setelah tidak sekolah lagi. Dia tidak mengkhawatirkan atau apa yang dilakukan supaya tidak mengkhawatirkan? Ya, kiat apa supaya saya tidak terlalu mengkhawatirkan? Oh ya, ya. Yang perlu diingat bahwa penjenengan tidak bisa monitor minimal jam sekolah itu berapa? Kurang lebih 8 jam ya. Kurikulum baru sekarang sudah sampai sore Pak Adi? Ya, berarti kan sama dengan orang bekerja ya. Ya, betul. 8 jam. Selama 8 jam Anda nggak bisa tracking, tidak ada GPS. Ya, ada GPS seperti teknologi yang disasarkan di darah, kemudian dia kelihatan di titiknya di mana-mana. Posisi ada di mana. Ini adalah satu kesadaran awal bahwa Anda punya kelemahan, ibu punya kelemahan untuk tidak bisa monitor anak selama dia ada di sekolah, kecuali ya membuat spion-spion, membuat pendekatan dengan mereka-mereka yang memang bisa memonitor anak, dalam hal ini guru, ya, kemudian lingkungannya dalam hal ini adalah teman-teman sekelas, ya, kemudian juga kalau misalnya dia antar jemput, ya itu kan antara lain lingkungan, ya, ya sopir yang mengantar, sopir yang menjemput, teman-teman satu mobil. Ya, ini adalah langkah pertama untuk melakukan approach pendekatan secara persuasif terhadap lingkungan yang memonitor anak pada saat Anda kehilangan kekuatan untuk memonitor anak. Dalam ini seperti saya tadi guru, kemudian teman-teman. Nah, dari mereka sebetulnya sudah bisa mendapatkan satu sedikit basic bahwa anak dalam kondisi yang seperti apa, apakah sudah menyimpang atau tidak. Misalnya ada data bahwa 3 hari ini terlambat terus, padahal pamitnya dari rumah on time. Kemudian ada data bahwa SPP tidak dibayar 2 bulan, sementara Anda ngasih duit dalam keadaan time lah. Kasus-kasus ini kemudian mencoba untuk dideteksi, kemudian ditabayunkan secara persuasif dan lemah lembut juga. Kemudian dari teman-teman yang datang ke rumah, misalnya Anda juga bisa melihat, Anda saya yakin punya satu naluri, ya, ibu punya naluri untuk melihat apakah teman bergaul putri Anda, mereka-mereka yang handal bisa diminta untuk ikut membackup perlindungan terhadap dia atau tidak, gitu ya, atau malah menyesatkan atau malah menyerumuskan, ya. Nah, di luar itu semua secara doiriyah, maka Anda sebetulnya harus memberikan isian supaya si anak ngerti mana yang salah dan mana yang benar. Ya, untuk menanamkan ini tidak ada lain kecuali dengan ngaji, kecuali dengan, ya kan, masukkan dalam lingkungan-lingkungan di luar lingkungan sekolah, lingkungan-lingkungan yang benar, di mana Anda percaya dan yakin bahwa itu lingkungan yang mengajak ke jalan yang lurus. Nah, ini yang perlu sehingga si anak punya basic nantinya, ya, untuk punya basic untuk memilah-milah bahwa apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah menurut din, apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan tuntunan menurut agama saya. Ini di mana kalau nggak dikasih tahukan ke anak lewat ngaji, ya, bisa ngaji dengan manggil ustadz ke rumah, atau bisa ngajak dia ke pengajian-pengajian ibu di luar waktu-waktu sekolahnya, misalnya ada pengajian sore, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini lebih penting karena pendidikan budi pekerti, pendidikan untuk ngerti salah dan benar itu ditanamkan sejak awal sebagai satu basic untuk menangkal budaya-budaya luar, untuk menangkal pergaulan-pergaulan yang tidak benar.
Itu hanya itu caranya. Selain dohiriyah tadi memantau, melakukan approaching terhadap lingkungan-lingkungan yang dekat dengan anaknya. Lah mudah-mudahan ya didoakan. Sepertinya memang lebih sulit ya Pak Adi. Lebih sulit apalagi anak putri. Zaman sekarang ya. Anak putri itu katanya sih seperti memelihara bola kristal. Ini nggak pakai HP tadi gimana Pak Adi sarannya? Ya, kalau nggak pakai HP monggo-monggo saja lah ya. Itu setiap orang punya kewenangan yang sendiri. Sementara saya bisa melihat ya anak saya memakai HP, tetapi dalam konteks yang tidak bisa dimonitor ya, karena ditinggal di rumah, tidak ada lock di phone tersebut sehingga diceritakan begitu saja, setiap orang bisa mengakses dan terlihat banyak dia komunikasi hal yang biasa sekali dengan teman-temannya ya. Nah, selama ini masih sangat transparan dan bisa kita pantau ya monggo saja. Karena kadang-kadang kita juga kesulitan pada saat sudah di luar sekolah, dia ada kegiatan-kegiatan apa yang memang boleh membawa handphone, di mana kita bisa melakukan satu komunikasi dengan mudah, tahu-tahu tidak ada yang bisa kita lakukan karena tidak ada alat komunikasi ya misalnya. Baik. Ya, baik, setelah SMS barangkali ada yang ingin bergabung di line phone, kami terima di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu, di mana Ibu? Dari Mama Didik di Ngawi, Pak. Oh, baik, silakan. Ya. Nasihat Pak Didik. Ya. Kan anak saya SMP kelas 3. Nggih. Putra dulu. Cowok, iya cowok. Ya. Sama bapaknya tuh kayaknya rada berani ya. Kalau dibilangin bapaknya itu selalu jawab, tapi kalau sama saya enggak. Bapaknya orang gombong, jadinya rada nadanya itu rada keras. Jadi kan hari ini ngomong kasar. Itu duduk bapak gak kasar mengenadani bapak ngono kayak gitu, tapi kok ada itu loh. Mana saya tak Didik. Iji. Matursun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dedeh ya. Ada di Ngawi Mama Dedeh. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar treatment, bukan sekedar perlakuan ayah terhadap anak, yang lebih penting adalah pendekatan ayah terhadap anak. Saya sebagai imam bagaimana memfasilitasi kebutuhan anak ya, ini yang menyebabkan anak respect. Saya yakin semua kebutuhan anak mesti lewat panjenengan. Boleh ditebak, maringi uang saku, mengeluh tentang buku, mengeluh tentang pakaian, ayah akan cenderung sangat tidak mau tahu ya, karena sudah ngasih uang ke ibu, sementara ibu secara detail yang memanage keuangan tersebut ya, sehingga dia punya kekuasaan mutlak untuk bagaimana memberikan ke anak gitu ya, sehingga keterikatan ayah dengan anak dalam hal ini masalah kebutuhan yang sangat dasar, misalnya dalam hal ini ya kebutuhan rasa nyaman misalnya ya, itu bisa sederhana sekali, dari kebutuhan jajan, kebutuhan ini semua dipenuhi oleh ibu. Akibatnya kalau ibu sampai tidak baik sama saya, maka apa-apa yang membuat saya nyaman akan berkurang. Sementara kalau bapak tidak baik kepada saya tidak baik kepada bapak, nggak masalah. Kalau bapak juga habis itu pergi, nggak ketemu lagi lah. Jadi langkah pertama ya tentunya sharing power. Ayah kadang-kadang dekat dengan anak dalam hal misalnya ngajak keluar, ngajak maem ya. Kemudian ini hal yang sangat logis yang dilakukan oleh si ayah ya. Kemudian tentunya penjenengan selaku ibu ya mensupport ya, bukan masalah ayah kasar, tetapi mensupport bahwa di dalam rumah ini bapakmu yang punya kuasa. Nanti kalau kamu sama bapak seperti itu, aku nggak dikasih duit bapak, aku nggak bisa ngasih kamu duit misalnya. Ya. Apalagi kalau di sini ibu punya penghasilan sendiri yang tidak tergantung pada bapak. Nah ini anak bebas mau menghormati siapa. Ya, kalau tidak ada Quran dan Sunnah menuntunnya gitu, ini yang penting lagi. Maka dimengertikan dengan ngaji akan tahu nanti bagaimana dia sebagai makmum, sebagai anak harus berlaku terhadap orang tuanya, baik itu ke ayah dan ke ibu. Jangan lupa itu ibu ya. Itu malah penting sekali mendasari budi pekerti anak.
Ya, di dalam Islam, karena di dalam Islam sudah lengkap sekali bagaimana imam sebagai hal ini ayah harus bersikap terhadap anaknya, dan bagaimana anak bersikap terhadap ayahnya. Kalau itu nggak dipengertikan, ya dia nggak akan ngerti. Dia hanya akan terlihat tadi seperti siapa yang punya kuasa lebih ya. Bapak nggak punya kuasa lah, yang punya kuasa ibu. Ya seperti saat ini, partai mana yang paling berkuasa ya sudah. Dia yang paling menakutkan ya. Saya yang harus segan, bukan hormat tapi segan, dalam hal ini ada perasaan takut ya. Jadi di sini ibunya ya Pak Adi yang harus berbagi sharing power tadi. Selain itu juga mensupport bahwa aku aja sama Bapak takut gitu ya. Nah, selain itu yang lebih penting lagi adalah diisikan kepada anak ya atau din agama supaya dia ngerti bagaimana berperilaku sebagai anak. Karena kalau di sekolah-sekolah muslim, insya Allah hal-hal seperti itu sudah tertata rapi, sehingga anak-anak itu ngerti santun ya, tawaduk terhadap orang tuanya. Itu sudah sekian persen kita mengurangi beban kita karena sudah mendelegasikan ke sekolah-sekolah Islam yang baik gitu ya. Baik, kita tinggalkan Ibu Dede di Ngawi. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, Ruang Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, di mana? Di Baru. Mohon maaf Bapak, pesawat televisi atau radionya dimatikan dahulu. Bapak bisa mendengarkan dari telepon supaya tidak feedback. Silakan. Ya. Mana pakai nyon banget. Hiji. Pripun caranya ngatasi salah paham kalih tonggo menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi salah paham dengan tetangga yang muslim juga. Yang muslim juga. Biasanya kalau sama-sama muslim yang bersaudara, mengatasinya lebih mudah. Tapi kalau kesalahpahaman dalam tanda petik paham hal ini adalah kesalahpahaman yang bersifat paham. Ini paham siapa, ini paham siapa maksud saya. Nah, ini akan agak sulit. Terus kesalahpahaman ini dipun rinci malih Bapak ini karena menopo kesalahpahaman karena misalnya masalah tanah, kesalahpahaman masalah parkir kendaraan. Sangat spesifik mengatasi kesalahpahaman ini tidak bisa hanya sekedar salah paham, harus diatasi seperti apa. Kesalahpahaman ini tentunya bisa diatasinya dengan tabayun, cross check gitu, kemudian berdasarkan fakta, kemudian persuasif pendekatannya. Karena kesalahpahaman ini kalau didekati dengan pendekatan yang sangat agresif berdasarkan perasaan merasa benar sendiri, biasanya dimanapun rintangannya pun ageng, rintangannya akan sangat besar sekali. Karena orang tidak suka diperlakukan kasar, karena orang tidak suka disalahkan. Ini normalnya. Kata saya tadi, kalau kesalahpahaman ini lebih bersifat keyakinan, ini lebih sulit lagi. Ya, misalnya paham dalam arti penjenengan melakukan ritual A, si B melakukan ritual C, misalnya. Di mana ritual A ini rumongsone sudah sesuai dengan tuntunan, sebenarnya ritual C juga merasa bahwa ini saya punya dalil tuntunannya lah. Ini yang bisa gesekan dari ini memang agak sulit untuk diatasi. Pengatasinya ya sudah, kalau kita sama-sama muslim ya sudah, amalmu amalmu, amalku amalku, kan dalam Islam sudah ada bagaimana solusinya. Jadi tidak perlu harus saling bersentuhan. Dalam hal itu berbeda ya sudah berbeda. Yang podo-podo kerjasama God ngarep pemain dewe, kita bertendaga, ayo bareng-bareng kerjasama. Aku nyiapno teh, awakmu nyiapno roti misalnya gitu ya. Terus masihlah silaturahminya masih tetap, sesaudaranya masih tetap, haram darahnya masih tetap gitu. Ada solusi-solusi, ya sudahlah. Fastabihul khairat, Anda berlomba-lomba kita cari jalan ke sana. Belum tentu saya yang benar menurut Anda, ataupun belum tentu Anda yang benar menurut saya. Ya sudah, wallahu alam nanti gitu. Yang penting persaudaraan antar tetangga tetap kita jaga ya. Gitu. Nah, biasanya pun gesekan itu kalau sudah mendalam, maka penyelesaiannya juga tidak sesingkat kalau gesekannya masih tipis ya Pak? Ya, masih tipis. Dikerutuki omae misalnya,
persoalannya tadi bersinggungan di sawah, terus malamnya kok saya dikerutuki omae, maka Anda berpikir mesti tonggoku saya ngerutuki, ya gitu ya. Lah ini kan kesalahpahaman, belum tentu tonggo Anda yang ngerutuki, kesalahan pahaman itu solusinya juga berlainan gitu ya. Namun yang penting itu tetap tabayun, kemudian kalau sudah tabayun tidak ada titik temunya, ya sudah gitu ya. Dalam arti ini karena Anda berkeyakinan seperti itu, saya berkeyakinan seperti ini, ya sudah sowang-sowangan laku, simpangan wae gitu, nggak perlu harus ya bertemu gitu ya. Ngaten mungkin. Ya, demikian. Kita menuju line SMS Bapak Adi. Kalau tadi sudah ada masalah rumah tangga dengan anak, ada dengan tetangga. Ini masalah anak masuk jurusan ini Pak Adi. Anak saya masuk STM dengan setengah hati, sehingga saat ini hatinya belum mantap di sekolahnya. Apakah sebaiknya saya paksakan untuk terus sekolah di situ, sedangkan kalau pindah sekolah ini jurusan yang diminati sudah penuh Pak Adi. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Dari Umi Nur di Wonogiri. Ya kalau memang tidak ada solusi lain, tentunya ditanya benar-benar gitu ya. Kemudian kedua, dimengertikan benar-benar. Ngaten maksud saya. Satu pertanyaan yang benar-benar itu, apa benar kamu sudah tidak mau sekolah kalau tidak di STM? Atau kalau tidak di jurusan yang dia kehendaki? Sementara jurusan yang dikehendaki sudah penuh, awakmu gak tompok di sana, gak diterima di sana, diterimanya sementara ini di sini. Gimana? Mau kamu jalani apa enggak? Nah, ini ditanya yang benar-benar. Ya. Ditanting gitu Pak Adi? Ditanting betul. Pastikan ya. Kalau betul kamu sudah nggak niat di situ, alternatifnya cuma tidak sekolah. Nah iya. Kalau kamu tidak sekolah, kira-kira apa yang kamu inginkan? Aku mau short course misalnya, mau short course tentang bengkel. Aku mau short course tentang short course itu apa? Kursus pendek. Tentang misalnya bahasa Jepang, saya bisa bahasa Mandarin. Aku pengen bahasa Jepang, aku pengen kerja di Jepang, gitu. Misalnya itulah. Terus si anak dimengertikan bahwa kalau kamu tidak mau sesuatu, kamu harus punya pengganti. Oh iya. Ya, supaya ini tidak terus kemudian waktumu terbuang percuma nganggur klontang-klantung arep dadi apa gitu. Iya. Ya aku punya pengganti, aku lebih berminat untuk perbengkelan, aku pengen iso. Nah, oke lah. Kalau memang ke situ, ingat bahwa sekolah bukan satu-satunya jalur untuk mencapai kesuksesan. Kalau memang penjenengan penganut moderat, gimana? Bahwa anak itu jalan harus sesuai dengan keinginannya, supaya itu berhasil gitu ya. Sementara kalau dipaksakan di STM, ya dia ogah-ogahan gitu ya. Namun kalau penjenengan termasuk orang yang punya idealis, gitu, idealisme bahwa anak kudu manut wong tua. Ya sudah, kamu tetap di STM. Wong situ sudah apapun bisa yang kok. terjadi ya. Kamu dulu nggak mau belajar sehingga, nah beda deh gambarannya, beda ya Bu ya. Benernya kan beda. Kalau STM misalnya Anda cuma sekedar masuk terus ngikutin, saya yakin Anda juga akan lulus dapat ijazah STM lah. Baru setelah itu Anda short course. Setelah itu mempertajam dengan mau bertukangan atau mau berbengkelan atau jasa buka atau whatever lah. Ya gitu betul. Ya. Ini misalnya yang wis duwe ijazah sik lulus setingkat SLA, SMK ya. Sekolah lanjutan atas lah. Ini saja lah. Minimal. Ya. Memang bukan pedoman untuk hidup, tapi inilah wong mitekno sing jurusan sing mbok pengen kan ya di SMA nggak bisa diterima dan sudah habis. Nek kuwi isih ono ya ayolah kita cari bareng-bareng misal. Ngaten Ibu ya. Inggih, baik. Dimengertikan dengan detail, tegas bahwa kalau tidak mau sesuatu padahal ibu menginginkan sesuatu, kamu harus membuat satu alasan yang ibu bisa menerima untuk menggantikan sesuatu itu tadi. Gitu. Sehingga hidupmu tidak waktumu tidak terbuang cuma-cuma. Iya. Nanti suatu saat barangkali memang kita perlu meluangkan waktu Bapak Adi untuk membahas masalah penjurusan bagi anak-anak ini ya. Karena ini penting sekali ternyata. Daripada berhenti di tengah jalan. Cuman sebetulnya sudah banyak lah saya kira ya, sudah banyak pengarahan ya dari Pak Adi. Sejak di sekolah ya. Sejak di sekolah, kemudian hanya memang di sini kan ada pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Satu, memang ada yang sangat permisif, terserah si anak maunya kemana. Kemudian ada yang berpaham bahwa anak itu masih anak, pilihan masih harus kita tuntun. Kemudian
saya yang harus membiayai, sehingga saya menginvestasikan pada anak, sehingga harus masuk ke aturan saya misalnya. Kan ada seperti itu ya. Dan itu tidak bisa ganggu gugat. Bagaimana secara generalisasi disamakan bahwa kudune begitu. Enggak. Setiap rumah tangga punya aturan ya, semua punya sendiri-sendiri. Dan saya yakin mereka yakin bahwa aturannya itu yang paling benar. Namanya ada norma-norma yang mungkin bisa kita sampaikan, Mbak Dian, ya, bahwa yang baik itu ini, yang cukup baik itu begini, yang tidak baik seperti ini. Lah mau dikombinasi monggo. Ibu Arifah di Kalioso menanyakan, beliau memiliki usaha berupa mukena. Ini apakah harus menyertakan brand untuk merek produknya, sementara beliau belum memiliki tempat. Beliau bingung, Pak. Langkah awalnya untuk menggelar dagangan, maksud saya menentukan tempat di mana ya. Saya harus menjual dagangan ini, modalnya pun sangat terbatas. Apa kelebihan dan kekurangan dalam jual beli online, Pak Adi? Apa sajakah yang harus kita ketahui jika kita ingin jualan online saja? Iya, baik. Pertama tentang branding, branding itu menurut saya sangat penting, karena branding itu merupakan satu bendera. Produk itu sebetulnya benderanya siapa sih itu? Jadi kan lihat semua produk yang masuk di pasar biasanya sudah punya nama, baik itu, dan nama ini masing-masing punya posisi di persepsi konsumennya, bukan di realnya ya, tapi di persepsi konsumennya. Misalnya air minum ya, pasta gigi lah misalnya. Pasta gigi itu ada sekian merek pasta gigi, tapi orang biasanya beli pasta gigi dengan nama odol misalnya ya. Saya mau beli odol misalnya. Kalau sekarang saya mau beli Pepsodent misalnya, ini sebagai satu gambaran saja. Nah, ini kan merupakan satu persepsi di mata mereka bahwa branding itu yang di pasta gigi itu mesti ini gitu ya, yang diingat ya, yang mudah diingat mereka. Terus kalau penjenengan, kalau Ibu bicara tentang apakah perlu branding, iya di Mukena tadi diberi satu merek lah, apa misalnya Rohaya, apa Ziva, apa warna yang mudah diingat gitu ya, yang mudah diingat, dan itu merupakan satu gambaran apa toh iki gitu, mewakili gambaran, oh ini produk yang Islami, kan nama-namanya mesti Islami nuansanya ya. Seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua, mau digelar di mana lah penjenengan punya apa untuk menggelar gitu ya. Saya tidak punya kios begitu. Misalnya tidak punya kios, apakah Mukena itu harus perlu kios ya? Itu di rumah saja bisa. Di rumah saja bisa, kemudian dikasih etalase namanya di atas rumah itu yang supaya kelihatan dari luar misalnya. Itu kan gitu signage yang dimaksud dengan standar lah, bahwa di situ itu punyanya Ziva tadi gitu ya. Kemudian bagaimana mensosialisasikan? Mensosialisasikan dengan pamflet, masuk ke MTA TV. Ini kan salah satu cara berpromosi. Kostum bay. Nah, kostum bay nanti biar Ziva. Zilbabnya Mbak Lia pakai Ziva, sponsorin ya. Saya pakai ini Ziva. Terbuka ya Pak Adi ya? Menerima sponsor ya? Ya, sponsor terbuka yang sebetulnya saya dengan seleksi dan memang itu bisa masuk, silakan masuk ke MTA TV. Jelas ratingnya tinggi karena penontonnya banyak ya, Insya Allah. Betul. Nah, ini yang saya harapkan, bahwa penjenengan tidak usah harus berpikir panjang tentang bagaimana saya menggelar dagangan. Menggelar dagangan itu menempatkan dagangannya tadi di mana, mendisplay di mana ya. Di mana ya kan. Nanti di rumah juga punya ruang tamu kecil, ya sudah di situ ya. Masih ditaruh di dus nggak masalah gitu ya. Yang penting bagaimana Anda mensosialisasikan bahwa di situ ada produk kerudung yang bagus. Yaitu jadi tempat nggak perlu dulu di-okein banget, tetapi promosinya yang di-okein banget. Ya, misalnya Anda kemudian menitip-nitipkan barang juga bisa. Pada saat akad pagi juga Anda misalnya bawa sepeda motor yang pakai kotak di belakangnya untuk tempat ya bisa. Ya, nah, banyak macam lah itu, Ibu, tidak usah khawatir kalau tentang masalah bagaimana menjajakannya. Tentang online yang jelas itu Anda tidak bertatap muka langsung dengan pembeli audience, yang jelas. pembeli. Ya, dengan online itu. Terus
panjenengan untuk menjaga amanah dari penjenengan bisa, tapi menjaga amanahnya orang lain belum tentu Anda bisa. Makanya apa ya, ada kondisi bahwa cash on delivery, mereka transfer duit dulu, baru ditransfer barangnya. Kalau dia tidak percaya kepada Anda, ya sudah, ya Anda tetap safe karena Anda tidak bisa ada jaminan. Kalau saya amanah jelas, tapi Anda belum tentu amanah. Oh, saya amanah, ya sudah. Online itu sudah punya satu rule saat ini bahwa pembeli harus mentransfer uang dulu, ya baru dikirim barang. Nek ora percaya ya sudah, ya. Dan saya mengamati, saya punya banyak teman-teman yang online bisnis dan juga penggemar belanja lewat online. Memang mereka nggak keberatan kalau kemudian harus membayar lebih dahulu. Itu pertama. Kemudian kedua, pengkhianatan juga saya lihat persentase terjadinya kecil sekali. Oh iya. Ya, tetap aman sekali. Ya ternyata. Tetap aman ya, tetap aman. Karena mereka memang butuh nama mereka bersih di situ sebagai penjual, sehingga mereka betul-betul sangat menjaga amanah. Kalau sudah transfer segera. Kalau barang ternyata saya kirim tidak cocok, cocoknya memang tidak sesuai dengan pesanan, monggo dikembalikan. Garansi. Saya tukar, hanya mengganti ongkos kirim ke tempat saya, nanti saya kirim lagi. Ya. Nah, ini banyak rule-rule yang secara tidak langsung sekarang ini sudah terbentuk gitu, yang terbentuk bagi para penggemar belanja lewat online dan juga para penjual lewat online. Dan bisnis ini marak ya Pak Ali ya. Bisnis ini marak, yang jelas penjenengan harus ngerti teknologi online, ada modal internet, kemudian ada laptop, HP-nya juga yang satelit, yang Android. Sekarang HP bisa suruh kerja ya Pak Adi. Nggak mesti harus ngendon di rumah, tapi penjenengan. Ya, kelemahannya sekarang ini adalah bahwa itu akan bisa menjauhkan yang dekat, tetapi mendekatkan yang jauh. Tapi mendekatkan juga. Setiap keluarga begitu masuk rumah makan, duduk langsung HP-nya keluar. Tidak terus bicara rame dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ayah ibunya, tapi sudah langsung pegang HP. Nah, maka setelah itu harus ada rule pada saat terjadi keluarga, aktivitas dengan keluarga, no HP, ya boleh digetar boleh, tetapi hanya menjawab, hanya ini dan itu tidak. Ya kalau dagang ya harus on terus ya. Atau makan malam sekitar 1 jam, setengah jam, ya memang rule tidak boleh ada HP. Bagaimanapun itu memang rule rumah tangga gitu ya. Di tempat saya pun seperti itu. No HP ya pada saat kita makan malam. Ya sudah, kita bisa komunikasi. Nanti tidak kok masih harus ini, itu betul-betul saya pegang, saya buang HP. Waduh, slow rest dinner gitu ya statusnya. Iya, baik, ini Pak Adi, kita terima di line phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, radio ataupun TV-nya mohon dikecilkan dahulu, silakan. Iya, saya Ibu Ana. Ini dari Sragen. Baik Bu Ana. Mau menanyakan masalah ini Pak, dalam keluarga saya kan sudah menikah hampir 8 tahun. Karena Allah ya. Kemudian yang saya tanyakan untuk kebijakan suami dalam keluarga, entah dengan anak maupun istri, itu kadang anak sama istri kan menuntut untuk pengertian suami, anak juga menuntut pengertian sama orang tua, seperti itu. Yang saya tanyakan, suami saya golongan suami yang egois, yang egonya sangat tinggi sekali, kan gitu. Kalau misalnya untuk mencari pengertian dia selalu bilang begini, sampai kapanpun gue njaluk pengertian yang aku itu nggak bisa, kan seperti itu. Pengertian dalam hal apa ini Bu? Bisa diparingi contoh sedikit misalnya? Oh, misalnya dalam hal menjemput anak itu harus diingatkan. Terus dalam misalnya anak nangis, saya sedang sibuk, itu juga kalau tidak disuruh dia juga diam, seperti itu. Terus masalah nafkah juga, kalau misalnya saya nggak minta, dia juga nggak mau ngasih, kan seperti itu. Ya, jelas Ibu. Untuk menghadapi sosok seorang laki-laki yang egonya tinggi itu seperti apa, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih sampan ya Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Adi langsung tersenyum. Satu, cap egois itu ibu yang ngecap loh ya. Mungkin kalau suami dibilang egois nggak mau. Gitu marah ya. nanti. Dan kemudian kedua, saya tidak melihat ada satu hambatan yang krusial dalam hal ini. Maksudnya beda paham, kesalahpahaman nggak terjadi. Bahkan ini sudah transparan. Si suami sudah ngomong, ya aku ingin nih, gitu ya. Aku ingin nih apa anak nih. Yang pengen butuh duit ya jaluk gitu. Kadang-kadang aku lupa ngasih gitu ya. Melupa kalau misalnya butuh pertolongan ya minta gitu ya. Mbok anaknya dicekel, tetap dicekel. Kecuali kalau anaknya cekelan suruh sama dia terus dia minggat lah misalnya gitu lah. Ini beda. Karena kalau diminta bantuan, tolong anaknya wis kedunin jemput lagi. Oh iya tadi jemput. Nah, satu untuk menghadapi seperti itu ibu ngalah dalam arti ia berkorban gretehi. Setiap tanggal memang harus minta gaji ya minta gaji. Pak wis tanggali lho Pak. Gitu. Kalau tinggal telat 2 hari kok dengaran lagi telat 2 dino ya pada masalah. Ora aku lali ya wis ngene ya. Ngoten. Ya pun sering lupa itu. Melupa kalau itu. namanya lupa hutang ya lupa terus. Melupa. Kalau nggak ditagih, melupakan diri. Ya sesaat gitu. Nah terus bukan kok tidak ada masalah ibu karena capek. Ngaten menika capek menghadapi suami yang bukan egois, tapi memang suami yang isi going. Kalau bahasa kasarin daplek itu bukan egois tapi daplek gitu ya. Wis berkali-kali digituin tetep itu namanya bukan egois tapi daplek. Kalau egois itu dia buat rule yang sesuai dengan keinginannya dan harus tidak dipatuhi. Nah, gitu ya. Nah jemput aku mau kowe kudune lah itu egois. Padahal papa nganggur sementara aku sih nyambi iki. Bojo egois to lah itu bener. Tapi Pak mbok jemput anake, oh iya ya lali aku mangkat. Itu bukan egois. Ya memang dablek gitu. Maksudnya dablek itu bukan dablek dalam arti yang jelek ya. Dablek dalam arti memang harus selalu diingatkan. Wis wayahe mari lho Pak, mbok nang masjid, ora duwe kesibukan apa-apa. Wis kesibukannya ditinggal sih nang masjid anake dijak lah misalnya. Kalau begitu kan udah mau bagus banget gitu. Hanya memang berat sebagai tugas istri selalu mengingatkan, selalu asking itu selalu meminta, selalu mbok iya itu nggak bisa. Mbok iya to apa ngerti? Ora aku ora arep ngerti nek kowe njaluk pengertian kuwi lah tadi muncul kan. Mbok kowe ngerti to apa ngene iki mbok yo rasa tak kongkon. Nah, aku mbok ingatkan enggak masalah, ya sudah kongkonan wae gitu ya. Jadi Ibu jangan segan-segan ngongkon, jangan segan-segan minta, jangan segan-segan ngretei, jangan segan-segan buat suami risih karena memang tipenya begitu gitu ya. Makanya dia nggak akan sakit hati ya Pak. Disuruh-suruh ya. Malah mbok kowe ngerti to apa wis aku mbok nganake iki ra mungkin berubah gitu ya. Lah wis dicegah dhisik ra mungkin berubah gitu ya. Ya sudah panjenengan yang berubah sekarang ini. Berubah tidak capek untuk ngretei, tidak capek untuk minta tadi gitu ya. Berarti 8 tahun itu memendam hati ya Ibu? Iya, sekarang malah diniati. Baru mulai ya? Niat ingsun sekarang ini, niat ingsun jaluk, niat ingsun ngakon. Iya. Sudah nggak usah sungkan-sungkan lagi ya Bu ya? Sungkan lagi, nggak usah. Mbok yo ngerti to, Pak, ndak jangan. Pak, jemput anake, Pak. Nah, gitu udah. Jadi istrinya juga mungkin harus lebih menurunkan ekspektasinya ya tentang suami ini Pak Adi. Iya tadi harapan kalau mbok ngerti itu ndak perlu. Yang penting pekerjaan selesai, rumah tangga lancar gitu aja. Ada ya Pak Adi laki-laki seperti itu? Banyak lah, ya banyak. Jadi ibu ini nggak sendiri. Ya, ibu yang lain. Termasuk mungkin sekian ribu wanita yang memang menghadapi masalah yang sama. Dan alternatifnya ya memang nggak ada selain yang gretai tadi gitu ya. Selama orang nesu loh ya, kalau digretai nesu, dia kan di nesune nek terus mbok ngerti to apa lah ngono ki nesu. Nek mbok dijemput anake ora nesu ya sudah. Lu ngerasa ngomong mbok ngerti to apa ora nih. Ya sepat jemputan gitu ya. Ya, mudah-mudahan juga tetap lancar, langgeng 8 tahun dengan sistem lebih disederhanakan. Nek pancen isone dikongkon ya tak kongkon. Nek isone metu nek tak jaluki ya tak jaluki gitu aja. Jadi mungkin kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain yang mungkin kita seperti inisiatif sendiri begitu ya. Ya, mungkin beliau kan punya inisiatif di bidang lain misalnya cari duit misalnya gitu ya. Sabar ya Bu ya. Baik, ini ada Pak Fendi, bagaimana memahamkan istri yang merasa menjadi kepala rumah tangga. Wah, menang-menang gajinya lebih tinggi nih Pak Adi.
Benar, gajinya lebih tinggi. Iya. Oh. Sehingga suami tidak pernah digubris. Iya. Apalagi tentang agama, monggo. Ya, ya nggak bisa cara lain selain bagaimana mengertikan dia tentang bagaimana agama, menjadi makmum dalam rumah tangga yang Islami. Nah, ini nggak bisa dilepas dari mengaji. Maka sekarang tugas khusus panjenengan bagaimana si istri bisa menerima pengertian-pengertian untuk ikut ngaji, gitu ya. Supaya orang lain yang memasukkan, ya istilahnya sekeras batu pun kalau ditetesi pelan-pelan nanti akan lobang. Bolong, ya. Ya. Selain itu mendekatkan diri dengan teman-teman yang alim, mendekatkan diri dengan mereka-mereka yang hanya yang hanya berharap kepada Allah, ini akan membuat dia mudah mendapatkan hidayah, semoga gitu ya. Nah, pendidikan nggak perlu harus nuntut, lama-lama dia akan ngerti, oh aku mbiyen kleru ya. Banyak sekali kan pendidikan lihat di akad pagi mereka-mereka yang tadinya tidak pas menjadi pas karena mendengarkan radio, tadinya tidak trep menjadi trep karena mendengarkan radio. Lah mudah-mudahan ibu nanti juga akan termasuk di situ. Ya, sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat sulit untuk dilakukan, apalagi otoritas panjenengan sudah digerogoti pertama, kemudian kedua respek terhadap suami sudah tidak maksimal. Nah, tapi itu tidak bisa didapat dengan begitu saja gitu ya, kalau tidak ada pengetahuan bagaimana menjadi istri yang solehah ya, dimengerti oleh dia. Maka kalau panjenengan yang ngasihkan ke dia, maka akan ditolak karena gue rak karepmu ta apa? Pak Dunia gue pengen iki ta apa? Pak Dunia pengen apa ndalu izin kowe ngopo toh? Nah, ya karena nggak ngerti gitu ya. Nek sing ngasih ngerti Anda menangan mentobah Pak Dunia sing arep menangan lah gitu ya. Tapi kalau nanti yang bicara itu adalah Quran dan hadis dalam hal ini disampaikan dengan orang lain, dia pelan-pelan mau mendengarkan, berpikir secara bening, dia akan ngerti bagaimana menjadi istri yang benar, menjadi istri yang solehah. Baik. Waduh, ini sudah 36 tahun menikah loh Pak Adi. Ini jauh dari Jawa Barat. Jawa Barat atau Jawa Tengah paling barat ya. Selama ini rukun-rukun saja sih, tetapi sebetulnya saya sering mengalah. Jadi hati saya itu jengkel Pak Adi. Bagaimana caranya untuk membuat rasa jengkel itu bisa terasa sabar? Perempuan 36 tahun ibu-ibu. Oh, ibu yang sudah 36 tahun menikah, mau kemana lagi? Betul. Ya sudah menjalani 36 tahun dengan kejengkelan tadi. Ya toh. Lah kemarin itu apa enggak jengkel selama 36 tahun kan ya sudah jengkel. Sayang ya. Alhamdulillah penjenengan kuat kan menjalani kejengkelan itu, dan jalaninya carane piye. Itu kan sudah satu kiat yang betulnya harusnya penjenengan sharingkan ke kita. 36 tahun Pak Adi, saya jengkel terus, tapi kalau saya kuat bertahan, caranya gimana? Nah itu hebat ya. Ini loh caranya, lah itu penjenengan yang punya. Harusnya yang berbagi. Kalau tanya saya, kalau saya mungkin sudah tidak kuat. Pak Adi belum 36 tahun. Belum 42 gitu. Iya. Jadi gimana Bu? Berbagi share aja di sini. Penjenengan sudah punya satu power untuk bertahan 36 tahun, lah karek pirang tahun toh. Ada yang 50 tahun lebih ya Pak Adi ya. Karena pirang tahun ini mau diingkari, mau dirubah menjadi sesuatu yang bergula, terus jadi perang Gaza nanti. Jangan di mana-mana ya, Ibu. Kan tidak, makanya saya bilang enggak, saya matur enggak. Makanya ya sudah, menapa yang Anda jalankan saat ini adalah satu kiat untuk bertahan. Ya. Betul. Jelaskan kepada kita. Jengkel jadi sabar tadi. Jengkel kok bisa dijalani 36 tahun itu tidak ada kata lain kecuali Anda sabar. Wah, subhanallah. Anda cuma tidak ngerti bahwa Anda sudah masuk orang yang sabar. Anda tidak ngerti bahwa Anda sudah termasuk orang yang ikhlas. Anda tidak ngerti bahwa Anda termasuk orang yang nikah karena ibadah. Ya, sekarang saya mengertikan bahwa Anda termasuk itu semua. Wah, karena 36 tahun sudah Anda jalani dan Anda bertahan. Ya, bukan masalah kecil itu. Minggu depan ya Pak Adi kita tunggu ibu ini harus berbagi. Diformulasikan bagaimana caranya 36 tahun bertahan dengan kejengkelan terhadap suami. Kok iso bertahan? Ya nanti disaringkan ke kita. Ditunggu minggu depan. Ya, saya akan rujuk nanti menjadi satu formula ini. Waduh. Ini sudah testimoni, sudah satu kesaksian dan benar-betul sudah terbukti 36 tahun bertahan. Itu Ibu, jadi saya nggak bisa ngasih apa-apa, sudah bertahan kok. Nanti kalau dikasih testimoninya Pak Adi malah jadi kacau. Dengan tidak menyadari, dengan tadi termasuk orang yang sabar yang Anda harapkan, termasuk orang yang
penuh pengertian. Penuh pengertian, termasuk orang yang malah kalau ikhlas dalam bersuami. Betul, gitu ya. Dan orang yang sangat menyayangi suami. Subhanallah. Ya. Manajemen hatinya selamat, luar biasa. Ibu, ya. Ibu dapat selamat. Biasa. Langsung dapat jempol. Ini saya tidak ngecil ya, ilmu yang biasa. Ilmunya harus ditularkan. Ya Ibu, begitu jawaban dari Pak Adi, bukannya dijawab tapi Ibu malah ditanya kalau begini. Iya baik, ini Pak Adi, waktu kita akan berakhir, barangkali kesimpulan untuk perjumpaan hari ini. Terus menarik sekali kita lihat tadi beberapa pertanyaan yang kelihatannya simpel seperti bagaimana menjajakan dagangan, bagaimana menghadapi kejengkelan 36 tahun. Tapi itu semua problem, tidak perlu kita remehkan dan tidak perlu kita cemooh. Kenapa kayak gitu aja kok jadi masalah gitu ya. That's real problem. Kalau Anda belum menanyakan hanya karena Anda belum merasakan saja, dan mudah-mudahan ya Anda tidak perlu bertanya, sudah mendapatkan ilmunya dari pertanyaan teman-teman yang lain. Ya, pengalamannya itu tidak mesti harus mengalami secara real. Ya, tanek tembok atas tidak perlu Anda harus ngetes dengan jegluk sirah ke tembok. Dengan melihat orang lain kesakitan pada saat kepalanya keduduk tembok, Anda yakin bahwa tembok itu keras dan jegluk tembok itu sakit. Bukan melihat saja. Ngeten mungkin ya, inilah dari manfaat MTA TV dan juga Radio Persada dalam rangka siar tentang apa saja ya, tentunya yang syar'i, yang dimana tetap Quran dan Sunnah sebagai pegangan. Iya, insya Allah. Dan mudah-mudahan suatu saat kita tidak hanya terbatas menjumpai melalui internet ataupun satelit ya Pak Adi, bisa menjumpai para pendengar lebih universal lagi. Mohon doanya. Baik Pak Adi, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, dan saudaraku pemirsa pendengar MTA FM Persada FM dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya untuk memandu program Ruang Psikologi untuk kesempatan kali ini. Kita akan jumpa hari Rabu yang akan datang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.